إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الشهداء الصالحين جميع العلماء العاملين الفقهاء المحدثين قراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا الأرواح سيدنا حسن البصري وجنى بعض الشاب القدير الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد الرشابي عبد الله كلام فعل البنجري الشيخ قشب أنوار بن هاجي اسماعيل البنجري شيخنا عارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن الله تغشاه من رحمة وغفره يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وقرامتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل البيت جمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتم عند الموت في خير في عافية وعلى هذه النيات وعلى وصف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya kesehatan, keafiatan, diberinya taufik dan hidayah sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman dan taqwa kita, memberikan kita taufik, hidayah, istiqamah, ilmu dan yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki kita yang halal dan barakah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Wa ma taqulu fi hadzal hadisi? Apa yang engkau katakan pada ini hadis? Bunyal Islamu ala khamsin. Dibina keislaman itu atas 5 perkara. Jadi ini perkataan tentang pertanyaan tapi penegasan. Yang cerita atau riwayat kitab ini terdahulunya kalimatnya menunjukkan bahwa pendapat para sifah inya hanya ilmu aja, kada papa, kada baamal, ujar aliran para sifah. Ya Allah, cukup dengan ilmu aja kita jadi mulia, baamal kah kada kah jadi masalah, ujarnya itu nah. Nah lalu didalil-dalilakan Al-Qur'annya, hadisnya semalam lah. Nah ini pulang Imam Ghazali mengutarakan, kalau ikam berpendapat hanya ilmu aja kada beramal, kayak apa masalah hadis tentang keislaman itu dibina 5 perkara yang isinya tuh ternyata amal, ya kan? Nah coba yang 5 itu apa? Syahadati alla ilaha illallah, yaitu penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama ini memang kada ada amalnya lagi, ya kan? Sebagai keyakinan kita, sebagai keimanan kita dalam hati, sebagai pondasi yang harus kita kuatkan lebih dahulu sebelum ada amal yang membuktikan keimanan syahadat yang pertama dan kedua ini. Nah lalu wa iqamis shalah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Nah ini amal, ya kan? Jadi ciri atau tanda orang yang beriman, orang yang Islam, maka buktinya yang pertama amalnya adalah iqamis shalah, mengerjakan sholat. Nah, wa itaiz zakah, yang ketiga mengeluarkan zakat.
ini amal juga, bukan hanya ilmu kalau berkorban. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan amal juga, kada sekedar ilmu aja. Wa hajjil baiti, dan mengunjungi Baitullah untuk umrah atau haji, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan ia menuju Baitullah tadi akan jalan. Artinya bagi yang berkemampuan. Nah, jadi artinya dengan hadis rukun Islam ini menunjukkan bahwa kita itu harus beramal, ya kan? Kada cukup hanya ilmu. Nah, rukun Islam ini gambaran daripada keislaman kita seumpama sebuah bangunan yang kokoh kayak itu, nah, ya kan? Rukun Islam yang pertama itu kita gambarkan seperti kekuatan keinginan kita, kekuatan keyakinan kita sebeluman menggawi nang lainnya. Jaka istilah tuh modal dulu, modalnya dulu harus kuat, donatornya harus kuat. Jangannya berusaha tuh harus kuat modal. Nah, jadi nyaman karena apapun yang terjadi ada aja nih ban serapnya. Oh. Ya kan? Nah, ini adalah syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, wa iqamis shalah. Rukun Islam yang kedua inilah yaitu mendirikan salat. Nah, ini pembuktian kalau kita memang mengakui Allah itu Tuhan kita, ayo sembah sidin, sujuti sidin, puji sidin melalui salat. Lalu kenapa ada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ini sebagai mazharnya yang mengerjakan syariat itu adalah sidin. Sedangkan kita, nah ini makmum aja, makmum. Karena imam sembahyang, kita umat juga sembahyang. Nah, kalau ini kita bicarakan masalah tauhid semalam, ya kan? Kita salat ini adalah mazharnya daripada Nur Muhammad, sehingga sidinlah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah Muhammad Rasulullahnya ini yang menjadi amilnya, ya kan? Bukan kita. Nah, nangka itu. Nah, jadi ini pembuktian. Nah, lalu kalau kita baliklah nang ketiga, misalnya mengerjakan puasa dulu. Tujuan kenapa kita disuruh puasa ini adalah penggemblengan hawa nafsu. Jakanya seakan-akanlah kalau sembahyang itu penggemblengan zohir, penggemblengan jasmani kita untuk taat ibadat. Kalau puasa ini penggemblengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Inggih. Karena puasa ini merupakan ibadah rahasia. Kada danang tahu kecuali kita dan Allah Ta'ala. Orang nang di sekitar kita bisa kada tahu, ya kan? Karena kita bisa benar menyembunyikannya. Imbah keluar rumah, keluar kamar, pindah liut, pindah karing, ya kalau muntong bibir. Padahal sebungkus mie goreng sudah. Mie goreng dimakan di dalam kamar. Padahal secangkir gelas sudah di kamar mandi tadi, saya pernah tahu. Nah, ini membuktikan bahwa kadang-kadang tahu kita puasa atau kada kecuali kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Makanya disinilah penggemblengan nafsu kita yang ada di batin kita melalui ibadah puasa. Nah, itu gambarannya, tujuannya lah.
Lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat ini adalah pembersihan rohani kita. Nang secara tabiat kita ini manusia sayang lawan duit, pamalar, sayang lawan harta, itu tabiat. Ya kan? Karena itu kada baik, lalu kita disuruh untuk mendermakan, untuk mengeluarkan supaya yang kada baik tadi habis, hilang, bersih melalui zakat. Nah, jadi zakat ini tujuannya adalah pembersihan rohani. Kalau puasa tadi penggemblengan nafsu, ya kan? Kita ini dasar bujur lah, tabiat manusia ini makin sugih biasanya makin pemalar. Ini kita nih, kita kalian pian ulun ya juga karena kita ya Allah, kita sadar makin sugih biasanya makin pemalar. Coba kita logikakan lah, bisi duit 100.000, pian lah bersedekah 10.000, nyaman ya keluar kalau 100.000 itu, nah 10 buting 10.000-nya ambil sebuting sedekah 10.000, nyaman aja keluar. Itu berapa persen tuh 10.000 dari 100? 10%. Nah, nyaman keluar. Allah Ta'ala nih bagus, orang ini penyedekah, kubanyaki duitnya 1 juta, kubanyaki duitnya 1 juta. Ayo, amun sama 10% berapa harus keluar? 100.000. Nah, umak lah 100.000 lah, aku bersedekah lah banyaknya. Nah, ya Allah, tapi kada tetap aku keluarkan aja. Biasa lamber nih, banyak aja tertinggal lagi. Keluar 100.000 bersedekah. Biar Tuhan nih bagus orang nih. Penyedekah orangnya, aku tambahi duitnya 10 kali lipat pulang 10 juta. 10%-nya berapa? Nah, yang begaru sudah nih. Berat sudah nih. 10 juta segepok tuh. Ya Allah, only 50 ribuan 2 gepok deh. Tadi berapa, 10 juta kah? 1 juta lagi lah. Iya, 1 juta. 1 juta. 10 lamber nah abang nih. Malah kayak apalah. Tapi ini bagus saja sudah, ya kan? Artinya aku dibalas Allah Ta'ala nih. Lalu keluar makin berat nih, 1 juta keluar 10 lamber tadi. Wajah Tuhan nih bagus banget orang nih lah. Ku tambahi duitnya pulang menjadi 100 juta. Berapa 10%-nya? 10 juta. Nah, lang ini maka ambo pikir benar kawa kendaraan nih manukar nih. Coba tabiat manusia kalau ini kita nih tabiat manusia makin sugih makin pemalar. Ini nang harus kita barasihi. Ini nang harus kita singkirakan dalam jiwa kita nih. Nah, itu penyakit pemalar tuh penyakit. Coba gambarannya lah. Kita nih makan hari-hari 3 kali sehari. Amun kada dibuang BAB kayak apa parut kita? Penyakit, jadi sarang penyakit di parut ini. Berarti harus keluar. Ya kalau harus keluar supaya kada jadi penyakit. Kalau pang masuk terus keluar kada, nah itu usus buntu tuh. Masuk terus duit, sedekah kada, zakat kada, itu penyakit tuh. Jangan melihat nominal, bekipas nah. Alhamdulillah duitku di bank nolnya 9. Padahal itu penyakit, amun kada dikeluarkan melalui sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Nah, kan jadi itu pembersihan jiwa bian, jiwa. Harus mau kada mau harus keluar. Makanya Allah Ta'ala saking sariknya pun kada mau juga keluar, lalu diulah oleh Allah Ta'ala supaya duit itu keluar nang seakan-akan sia-sia. Apakah tabrakan enggak ya kalau apakah usahanya keluar juga kan, itu gara-gara seorang pemalar tuh akhirnya nangka itu kan. Nah jadi tujuan daripada itaiz zakah adalah pembersihan jiwa kita ini. Nah, lalu yang kelima wahajjil baiti man istata'a sabila, menunaikan ibadah haji. Nah, ini maqam pengorbanan.
jihad. Menunaikan ibadah haji ya Allah. Nah tadi sudah kalau syahadat pondasi, sembahyang ini adalah penggemblengan jasmani kita untuk ibadat. Puasa penggemblengan nafsu kita supaya taat ibadat. Yang keempat, zakat pembersihan jiwa kita supaya jangan pamalar, supaya jangan hubud dunia. Yang kelima, bahaji atau berumrah, ini adalah pengorbanan. Ya kan? Bujur kada mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita munsidin suruh, siap jenderal, siap. Ya Allah. Padahal mengeluarkan nih bahaji atau berumrah itu pian sudah duitnya keluar, awaknya uyuh, waktu tersita. Ayo, amun orang kada pengakuan terhadap Allah Tuhannya abayakan nih. Ya kan? Bapak buang-buang duit jar. Koler aku uyuh bener mencari maka dekai ini aja lah jar. Disangka tadi itulah haji sana mau nyaman semuaan kada uyuh berjalan. Uyuh umrah aja gin uyuh apalagi haji. Ya Allah, tawaf 7 keliling, sa'i 7 kali bulik, kena ambil mikat. Apalagi dari Madinah jauh benar 6 jam sampai ke Makkah. Ya Allah, amun berkereta cepat 2 jam 20 menit aja bang. Dan ini jihad perjuangan, ya kan? Jihad perjuangan, pengorbanan. Dan jadi puncaknya daripada keislaman itu pengorbanan. Karena dari pengorbanan itulah bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang memadahakan cinta itu adalah pengorbanan, ya kan? Cinta itu adalah pengorbanan. Kalau sudah anak, sudah orang tua cinta lawan anak, sayang lawan anak, hakun orang tuanya berkorban untuk anak. Ya kalau biar kada baju hanyar abah mamanya asal anak nama baju hanyar kan, padahal mencari duit siapa? Orang tuanya. Amun egois ya kalau lah, kenapa aku nama cari, aku harus hanyar biar anak itu buruk, ada mau itu. Kenapa? Karena sudah sayang, sudah cinta, lalu pengorbanan. Nah, itu gambaran tuh pian, ya kan? Jadi kalau orang sudah di puncak itu pasti banyak pengorbanannya. Buktinya Rasulullah. Ya kalau padahal setelah kawin lawan Siti Khadijah menjadi orang yang paling sugih di kota di kota Mekah ketika itu. Ya Allah, karena semua harta Siti Khadijah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa? Setelah berlewat waktu, sidin ketujuh bersedekah, ketujuh dakwah, itu yang dimodalkan, akhirnya pian habis semua duit. Sampai riwayatnya ketika akhir hayat Siti Khadijah lah beisi kain kapannya ada kan kayak betul. Dulu kan kain ngalih. Suijab, suirus belum ada lagi mulai pabrik. Suijab Jepang, suirus Rusia, Suamir Amerika. Belum bisi pabrik tekstil lagi. Cina belum menjual lagi. Artinya ada tapi manual benar ya, karena masih betenun ngalih. Nah ini ya kan, jadi artinya asalnya sugih gara-gara puncak keimanan tadi, lalu pengorbanan, lalu sehingga habis imannya juga kuat benar. Nah Rasulullah sidin kada lagi mandang keinginan dunia, ya kan? Nah ini tingkatan keimanan Rasulullah. Amun kita kada kawapang nang kaitu sing habis ya kalau berpikir-pikir dulu amun sing habis, amun keimanannya kada nang kaya Nabi, habis kena mau sudah sedekah sing banyakan, tuntong seminggu-minggu begaru kepala tuh. Kayak apa jar aku imannya belum kayak Nabi lagi, ada kawan kayak Nabi itu bian. Ya kan? Nah ini. Nah jadi itu gambaran rukun iman tuh nang kaya itu. Nah, jadi puncaknya keimanan, keislaman tadi di pengorbanan itu pian.
Ini tamsil hanya sebagian, yaitu seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya kan, karena itu pengorbanan, duit dikeluarkan kada sedikit ya kan. Umrah aja wah ini di atas ya, 30-an yang standar lah, ya kan. Namun yang ya di bawah-bawah ada Jepang, ya sesuai fasilitas kan. Umrah ini ada harga, ada fasilitas kayak itu dah. Ya kan, sesuaikan dah. Nah karena ini terpandir masalah umroh nih. Travel ulun hendak ulang tahun, ya kan, ulang tahun di bulan April 2025. Jadi di ulang tahun ini bonusnya banyak benar, ya kan, harga ekonomi tapi fasilitas VIP gitu lah. Nah bintang 5 hotel di Mekahnya Hilton, wah ini Tor Mekah ngarannya. Nang ada eskalator viral dah kalau rancak orang bagian orang anak muda tuh berpose ya kalau di eskalator viral turun langsung halaman masjid. Nah itu hotelnya bintang 5, biasanya itu dijual sekitar 45 juta ya kan, tapi inilah travel karena ulang tahun hanya 36 juta aja. Nah tambahi ajanya lah. Enggak. Iya, Garuda, pesawatnya Garuda sudah 12 hari pesawat Garuda, hotel di Mekahnya Hilton itu atau Tower Mekah ngarannya wah ini. Nah jadi siapa yang hendak umpat, insya Allah ulun membimbingnya juga April tanggal 10, insya Allah sekitar itu tertera dulu tanggal 10 itu 11 Syawal, imbah hari raya 11 Syawal. Kita imbah hari raya langsung tulakan, bawa ketupat. Ini nyaman Bian. Yang sudah sekali dua kali pasti hendak memaraki masjid ya kalau pasti supaya nyaman ya ke masjid, supaya parak kayak apa. Ya itu Pang, hotelnya itu Bian. Insya Allah di situ dianuakan sudah. Nah, jadi biayanya 36 juta. Ya kalau menhandak, ayo kita bagaimana mendaftar dulu. Ya kalau kita ajukan kena ke travel, bos menyuruh juga dan pian gurulah kau membimbing akan ya. Nah, insyaallah jalan sampai akan. Nah ini ulang tahun travel, ulun travel Ridho Tour. Itu kantornya di Gunung Payung kan, di mana tuh ngarannya tadi muka dinas sosial tuh nah. Ada kantornya. Lawas dah pakai itu. Nah itu tadilah pengorbanan tadi. Ya kan? Nah jadi ini menunjukkan bahwa memang kita ini harus beramal, bukan cukup hanya ilmu. Ini buktinya rukun Islam ini disuruh beramal, bahkan disuruh berkorban. Luar biasa ini. Nah sudah kita terusakan. Wal imanu bermula iman, qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, dibenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota. Jadi kalau kita mengaku beriman syaratnya tuh 3. Ya kalau aku beriman jar, ada kadang 3 ini. Mun ada bujur imannya, mun kadada dustainya dah berarti. Apa nang 3? 1 qaulun bil lisan, ucapkan dengan lidah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah tuh qaulun bil lisan. Yang kedua tasdiqun bil janan, diyakini dengan hati, bujur. Kadang mengucapkan asyhadu tadi bersumber dari hati yang paling dalam. Ya Allah, membenarkan, meyakinkan bahwa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Artinya mengumpati apa nang syariat sidin ajarkan. Nah jadi di sini dilajari kita, artinya ucapan itu harus didasari dengan apa? Dengan batin kita, dengan hati kita. Ya kan? Bukan hanya sekadar ucapan. Makanya kita sudah belajar semalam sifat 20 masalah syahadat ini ya Allah. Yang arti asyhadu alla ilaha illallah itu luar biasa. Ini semuaan adalah pembicaraan masalah ilahiyah ketuhanan. Dan kesimpulannya bahwa
Allah itu nang paling mulia, Allah Ta'ala itu nang semua kehendak sidin terjadi, Allah itu yang maha kuasa, ya kan? Nah sebaliknya kita sebagai hambanya, la haula wala quwata illa billah. Itu kesimpulannya tak? Makanya ada sifat wajib lawan sifat mustahil kalau. Nah, jadi pembahasan sifat 20 semalam itu secara ringkasnya itu dari pembagian sifat Allah Ta'ala itu, nah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib itu kemuliaan wajib ada kepada Allah Ta'ala. Kalau sifat mustahil ini tertuju kepada kita. Yang apalah, yang mustahil bagi Allah itu, nah, itulah yang kita miliki. Ya kalau misalnya kudrat, Allah wajib bersifat kudrat, mustahil kudrat lemah. Nah, yang lemah itu, yang mustahil bagi Allah itu ampun kita makhluk, ya kan, yang lemah tadi. Misal lagi Allah wajib bersifat ilmu, alim. Lawanan pada alim jahil. Nenang jahil itu siapa? Nang mustahil? Kita. Nah, jadi langkah itu sifat wajib itu tertuju kepada Allah. Ya kalau sidin yang memiliki semuaan, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu tertuju kepada kita nang jahil, kita yang kada bisa kuasa, kita yang macam-macam nang sifat 20 semalam lawanannya. Nah, nangka itu. Nah, jadi ini kada lain adalah tasdikun bil janan tadi. Membuktikan bahwa nang ucapan kita itu dasar bersumber dari hati, bukan hanya sekedar ucapan. Nah, lalu yang terakhir pembuktian wa amalun bil arkan, reaksi daripada ucapan tadi, keyakinan di hati tadi, maka buktikan dengan amal. Kayak apa reaksi amalnya? Sesuai yang dicontohkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi itu fungsinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pencontohan kita beramal. Amun kada rasul kada kawafian kita beramal, siapa yang dituruti? Ya kalau Allah Ta'ala kada kawa dilihat, laisa kamislihi syai'un. Nah, maka pentingnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utusannya dikirim kepada kita untuk mencontohkan. Nah, ini nang wa amalun bil arkan tadi, dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini nang iman sebujurannya itu kada hanya sekedar ucapan, tapi harus pembuktian. Ya Allah. Dan jadi ini adalah jawaban yang luar biasa oleh Imam Ghazali ini. Pentingnya kita ini beramal penting benar. Nah, lalu kita sedikit lagi lah. Wa dalilul a'mali, dalil tentang beramal itu aksaru, banyak benar jizidin. Min ayyuhsa, daripada dihinggakan, artinya kada terhingga lagi. Ini semua antu kisah amal aja padahal. Wa in kanal abdu, nah ini pembahasan yang lain lah. Wa in kanal abdu yablugul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi, sekalipun adalah hamba itu, ya kan, sampainya masuk ke dalam surga hanya karunia Allah Ta'ala dan kemuliaannya. Walaupun masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, cuma kayaknya pembahasannya nih lah, ini panjang pulang nih, ya kan. Cuma itu tadi di atas cukup dalil-dalil yang ada ini Jasidin, ini mendorong kita jangan hanya sekadar ilmu, tapi juga beramal lah. Nah, jadi akhirnya mudah-mudahanlah kita semuaan, sekeluargaan dan seluruh muslimin diberi taufik, hidayah, istiqamah, sehingga kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan selalu kita diistiqomahkan,
kita diberi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kuat iman dan takwa, kabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala ma nasafu salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diundanglah semuaan lakian binian pengajian bulanan di Rumah Ulun malam Kamis di muka ini Mbak Isya. Seperti biasa dah. Nah, pengajian bulanan. Nah, berelaan semuaan. Taqabbalallahu minkum.